Agar kita nanti mulai jam 8 ya, Kak. Ya, kurang kencang. Nanti kalau udah memulai dimatiin ya. Saya belum Mas.
Pak Sarul belum kedengaran suaranya, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah minggu melalui Zoom pagi hari ini. Sehubungan dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19 yang belum membaik, maka mulai minggu ini kita akan mencoba melaksanakan ibadah minggu secara live melalui media Zoom. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengikuti pembacaan pokok-pokok harta untuk minggu ini. Ibadah minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dewi Agustina dari GWP Kampung Sawah. Kegiatan ibadah kita untuk ibadah kategorial pada minggu ini yang semuanya berlangsung secara mandiri dan online. Kebaktian kaum kebaktian kaum perempuan pada tanggal 21 akan dipimpin oleh Penatua Rista Pardede. Kebaktian rumah tangga pada hari Kamis tanggal 22 Juli akan dipimpin oleh Penatua Jahotler Nadia. Untuk kebaktian pemuda remaja pada hari Sabtu tanggal 24 akan dipimpin oleh Penatua Rudi Naswita. Kebaktian sekolah minggu pada tanggal 25 secara mandiri via YouTube pada pukul 10 pagi dengan tema Simpson Tidak Taat. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 19. Katekisasi pranikah untuk saudara Christian Afiko Irlando Sianturi dengan saudari Sela Septiana Tampu Bolon dilaksanakan secara online pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 16 WIB. Mari kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun isoman. Ibu Romaria Simanjuntak, Bapak Aprijal Tarihoran, Bapak Agus Komala, Penatua Anggraini Novianti Tampu Bolon, Ibu Adelina M. Hutagalung, Saudari F3D Yuliana Pasaribu, Bapak Mario Reynaldo Silva Besi, keluarga Bapak Parsoran Nababan, dan Ibu Penatua Mastiur Kamsia Situmorang, Bapak Riki Stefanus, Penatua Yanti Isnawati, Saudari Agnes Silvana, keluarga Bapak Riki Nanlohi, Ibu Ida Frida Coltita, dan Pendeta Rudolfo Damani. Saudara kita yang saat ini masih berada dalam pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Emi Suratmi, Ibu Timestiana Tampu Bolon, Penatua Rista Pardede, Penatua Evalina Octavia Manurung, Ibu Mariati Kristi Butar-Butar, dan keluarga Bapak William Ricardo Manurung. Jemaat kita yang berulang tahun dalam pekan ini, pada tanggal 18 Juli, Bapak Roy Tampu Bolon, tanggal 20 Juli, Ibu Lydia Kristina Bancin, dan Bapak Mario Reynaldo Sulawesi. Tanggal 21 Juli, Ibu Ruth Liana Barus. 23 Juli, Saudari Satria Mega Putra saya, Ibu Esther Imelda.
Ibu Esther Imelda Patricia Yolanda Nababan. Selamat ulang tahun dengan bertambahnya usia saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. Tuhan memberkati. Warta sepekan, Majelis Jemaat GKP Jatiasi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKP Jatiasi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur melalui transfer ke rekening bendahara BCA 106.5.500 atas nama Bapak Rudi Naswita dengan mencantumkan berita transfer, persembahan, tanggal dan bulan, ataupun dalam bentuk pemberian tunai langsung ke bendahara jemaat. Nama Tuhan dimuliakan. Majelis Jemaat GKP Jatiasi sesuai himbauan PPKM dari pemerintah masih melakukan pembatasan kegiatan pelayanan gerejawi, baik ibadah umum, ibadah kategorial, dan non-kategorial, serta perkunjungan. Dan seluruh kegiatan gerejawi akan dialihkan baik secara mandiri dan secara online sampai dengan pemberitahuan berikutnya. Terhitung mulai tanggal 18 Juli 2021, kegiatan ibadah umum Minggu GKP Jatiasi akan dilakukan melalui media Zoom setiap minggunya pada pukul 8 WIB, dan diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan dapat mengikuti bersama melalui link atau tautan Zoom yang akan diinformasikan pada media komunikasi jemaat, yaitu WhatsApp. Atestasi keluar, Majelis Jemaat GKP Jatiasi telah menerima surat permohonan atestasi keluar dan telah menyetujui atas nama keluarga Bapak Muksin Denny F. Marpaung untuk atestasi ke HKBP Tangga Batu Resort, Tampahan di Balige, Sumatera Utara. Untuk bidang sarana dan dana, penerimaan kita minggu lalu sejumlah 3.035.000. Demikian pokok-pokok warta yang majelis dapat bacakan pada minggu pagi hari ini. Kita akan memasuki ibadah, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita nyanyikan PKJ nomor 8.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita awali kebaktian kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, dengarlah nas pembimbing pada kebaktian saat ini dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan 9 yang tertulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian nas membimbing pada kebaktian hari ini. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan memasuki pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu buah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15, ayat 4 sampai dengan 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah,
karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Yohanes 10 ayat 10. Marilah kita mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita memasuki saat teduh dalam pengakuan dosa pribadi. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati orang lain lewat kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Kita naikkan PKJ nomor 40. Jemaat yang terkasih, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya
dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita semua. Pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Kita masuki saat teduh. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Kita lanjut saat teduh. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Sambil berdiri, umat yang terkasih, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 138. Puji namanya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami mendengar. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang menerangi langkah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. Demikian bacaan Alkitab bagi kita sekalian. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagiku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, syukur puji Tuhan kita dapat berjumpa
dalam kebaktian ibadah kita saat ini. Bapak Ibu, tema bagi kita saat ini adalah niat baik ditolak, jangan baper. Tetapi tunjukkan karaktermu yang sesungguhnya. Itu ya, kita saat ini berbicara tentang niat baik yang kita lakukan, tapi kalau ditolak, apakah jadi baper? Ya, baper karena jadi tidak senang, baper akhirnya karena jadi tidak menerima reaksi itu, akhirnya kita jadi berubah suasana hati dan kebaikannya. Mari kita telaah dari bacaan kita saat ini, yaitu dari pembacaan 2 Samuel. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut lagi kita mendalami dari kisah 2 Samuel ini, mari kita refleksikan. Ada rencana Allah dalam kehidupan kita, tapi juga kita punya rencana dalam kehidupan masing-masing. Ada rencana Allah, ada rencana manusia. Seringkali perlu kita sadari, terkadang apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi kerinduan kita, bahkan mungkin sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, berbulan-bulan, tapi tidak terwujud. Tentu ada perasaan yang akan membuat kita jadi murung. Mungkin bisa kesal, baper, ya kalau kata anak muda sekarang, jangan baper dong gitu. Bisa jadi susah move on. Marah pada Tuhan, marah pada diri sendiri, marah pada keadaan, marah pada situasi. Itulah dampak yang terjadi ketika rencana kita tidak terwujud, bahkan gagal, berbeda dari rencana Tuhan. Saudaraku, hari ini kita merefleksikan bacaan Alkitab kita. Daud punya rencana. Apa rencananya? Rencananya sungguh mulia. Daud punya rencana membangun bait suci. Tabut Allah hanya ada di kemah pertemuan. Tapi Daud rasanya ingin menjadikan tabut Allah itu, tempat kediaman Tuhan itu, tidak di kemah pertemuan yang biasa saja, tapi harus dipersiapkan tempatnya yang istimewa. Mengapa? Karena Daud merefleksikan, Daud tinggal di istana yang mewah, di tempat yang layak. Tapi ia melihat tabut Allah justru ada di kemah pertemuan. Kurang layak tempatnya. Akhirnya niat baik yang dimiliki Daud itu disampaikan kepada Nabi Natan. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang terjadi? Ketika niat tadi disampaikan Nabi Natan kepada Tuhan, lalu ada respons yang dinyatakan. Firman Tuhan. Tuhan tidak hanya berpikir soal bangunan, tapi jauh dari itu. Tuhan menyatakan bahwa rumah di mana Allah akan hidup itu akan dimiliki oleh keturunan Daud. Dan tidak hanya fokus kepada fisik bangunan atau tempat tabut Allah akan dipersiapkan, tetapi juga di mana hati mereka, keluarga mereka dipersiapkan untuk tempat tabut
Allah itu berada. Bukan bicara soal tempatnya, tapi Allah melihat lebih jauh dari itu. Rencana Daud baik, tetapi bukan itu maksud Allah. Justru nanti akan dibangun oleh anak Daud yang akan dipersiapkan Allah dalam proses selanjutnya. Lalu bagaimana reaksi Daud ketika niat baik yang diutarakan itu justru tidak terrealisasi? Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, dalam kisah yang kita baca, Daud tetap memiliki karakter yang baik. Responsnya terhadap situasi demikian, ia tidak baper, ya. Justru ia menunjukkan karakter yang baik. Ia percaya bahwa kuasa Tuhan dan rencana Tuhan jauh lebih indah. Ia percaya juga bahwa ketika ia yakin apa yang diharapkan Allah untuk membangun keluarga dan keturunan Daud jadi lebih baik, itu pun merupakan janji Allah terhadap Daud yang patut diingat. Rencana manusia gagal. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Lalu bagaimana reaksi kita? Bisa saja kita menunjukkan reaksi yang buruk, pundung atau ngambek, marah seperti tadi saya sampaikan, susah move on. Bisa saja itu terjadi. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk melihat ternyata ketika ada rencana manusia tidak sesuai dengan rencana Allah, terlihat karakter kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan. Yang pertama, jika rencana saudara gagal, percayalah ada rencana Tuhan yang lebih besar dipersiapkan untuk kita. Apa itu? Itulah kehendak Tuhan dan mungkin masih misteri bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada niat baik yang ingin kita nyatakan, namun ternyata ditolak, jangan mudah baper, jangan mudah ngambek. Ketika niat baik kita ditolak atau tidak terlaksana, tetaplah berbuat baik. Tetaplah nyatakanlah yang baik karena karakter Kristus akan hadir. Karakter Tuhan menguasai diri kita dan kita pun juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk percaya atas janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita semakin diingatkan Allah itu Maha hadir. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Allah. Allah itu Maha hadir di mana saja. Allah bisa hadir. Bukan fokus hanya kepada bangunan, tempat, tapi justru ketulusan hati, komitmen dalam diri untuk mempersiapkan dan menyambut Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita terbatas dalam ruang, kita terbatas karena situasi pandemi, dan akhirnya kita beribadah berjauh-jauhan. Kita percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Di tempat kita masing-masing, Allah hadir, Allah penuh kuasa. Ia punya mukjizat yang mungkin masih misteri dan tidak kita ketahui. Persiapkanlah diri kita untuk setiap hal baik yang Tuhan sediakan, sekalipun itu adalah kekecewaan, kesedihan, atau kehilangan yang kita alami. Tapi Tuhan
akan menuntun kita mendapatkan banyak hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menuntun kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan nanti mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Berikanlah kami keyakinan ketika kami memiliki rencana-rencana dalam hidup kami, dan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kami. Tuhan, tolonglah agar kami diberikan hikmat untuk mengerti bahwa rencana Tuhan pasti baik adanya. Rancangan dalam hidup kami yang mendatangkan damai sejahtera. Bapa penuh kasih, bersama warga jemaat dari GKP Jatiasih, kami berdoa, kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit, isolasi mandiri di rumah mereka. Kami berdoa bagi Ibu Romaria Simanjuntak, Bapak Aprizal Tarihoran, Bapak Agus Komala, Penatua Anggreni Novianti Tampubolon, Ibu Adelina Hutagalung, Saudari Elfridai Yuliana Pasaribu, Bapak Mario Renaldo Siwabesi, keluarga Bapak Parsaoran Nababan, Bapak Riki Stefanus, Penatua Yanti Isnawati, Saudari Agnes Silvana, keluarga Bapak Riki Nanlohi, Ibu Ida, Pendeta Rudolfo Damanik. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kasman Sitorus, Ibu Emi Suratmi, Ibu Timestiana Tampubolon, Penatua Rista Pardede, Penatua Evalina Oktavia Manurung, Ibu Mariati Kristi Butar-Butar, dan keluarga Bapak William Ricardo Manurung. Tuhan, pulihkan mereka dengan hikmat-Mu. Kami berdoa bersama bagi mereka yang berulang tahun dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 23 Juli. Kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Kiranya mereka juga dimampukan bersyukur dalam segala hal. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Joni Aritonang, keluarga Bapak Kamsan Sitorus. Tuhan menyertai keluarga ini. Kami berdoa bagi pergumulan kami masing-masing.
dalam pendidikan anak-anak, kaum muda, pergaulan keseharian, juga pendidikan yang dijalani, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab. Untuk pekerjaan, kiranya mereka yang memohon pekerjaan, menciptakan pekerjaan, diberikan kesabaran oleh Tuhan, dan Engkau memberikan damai-Mu dalam situasi pandemi saat ini yang berdampak pada pekerjaan dan penghasilan masing-masing. Ajari kami bersyukur mengelola keuangan yang kami terima, penghasilan yang kami miliki. Berilah kami hikmat untuk mengaturnya. Kami berdoa bagi persekutuan pelayanan di GKP Jatiasih. Kami berdoa bagi pendeta, penatua, komisi, KPS, unit sekolah TK Kristen Pasundan, dan PPJ. Tuhan memberkati dalam pelayanan yang dikerjakan, baik secara langsung maupun secara online. Kasih Tuhan melingkupi. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini berlalu. Berilah kami hikmat ya Tuhan, dan upaya vaksinasi di berbagai tempat, berbagai kalangan diupayakan, baik lansia, orang tua, bahkan anak-anak. Tuhan berkati proses ini, pemerintah, tim medis, para relawan, Tuhan menyertai. Kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang benar-benar berjuang, bergumul untuk kemanusiaan. Tuhan sertai. Kami berdoa ya Bapa agar kami mampu menghadapinya, perdamaian di sekeliling kami. Tuhan menjadikan kami saluran berkat. Kami berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kami. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Tuhan tolong kami. Ini doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Persembahan syukur dapat diberikan dalam bentuk transfer ke rekening bendahara jemaat ataupun dalam bentuk pemberian tunai langsung ke bendahara jemaat. Kiranya nama Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan. Mari, jemaat dalam kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat pujian PKJ 213, apakah yang kau lakukan? Sedang gembira
Mari kita akan membawa setiap persembahan syukur kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah dibaharui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat dalam kasih Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita akan mengangkat pujian Janji yang Manis, PKJ 165. Saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pasti rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan tetaplah kita terus berkarya menunjukkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dalam kasih Tuhan diundang untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Amin. Ibadah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu.
pada seluruh jemaat GKP Jati Asih. Selamat hari Memberkati. Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Semua. Sampai